Puji Tuhan, di pagi hari ini kembali kita dipertemukan Tuhan dalam satu renungan pagi tentunya, karena bagi setiap orang yang percaya selalu kita mengawali segala kasih karunia melalui hidup yang dipercayakan Tuhan dengan ibadah atau renungan firman Tuhan. Baik, saya akan membacakan satu renungan firman Tuhan yang sangat luar biasa di pagi hari ini bagi saya, saudara, sebagai orang-orang yang tentunya percaya kepada di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita renungkan sedikit firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara, ini di dalam Roma pasal yang ke-14 ini yang kita baca pada ayat yang ke-8 dan 9, pernyataan satu kebenaran Allah yang begitu dahsyat bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang beriman, karena ternyata kehidupan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara itu merupakan milik kepunyaan Allah itu sendiri. Karena itu Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-14 yang kita dengar bersama ayat yang ke-8 dan 9 menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka menyadari bahwa kalau kita hidup untuk Kristus, dan kalaupun kita mati untuk Kristus. Baik hidup dan mati adalah milik Kristus. Luar biasa, baik hidup dan mati adalah milik Kristus. Dan ini sebetulnya perenungan yang begitu dahsyat, bahwa satu pribadi yang namanya Paulus ini, dia benar-benar menyerahkan hidupnya seantero kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan dia melakukan kehendak Allah. Dia memberitakan Injil, dia menguatkan orang-orang yang percaya, dia membawa jiwa, memperkenalkan tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memperkenalkan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang diurapi, yang ditentukan oleh Allah menjadi Tuhan dan Penyelamat. Jadi kalau Yesus yang adalah yang diurapi dan ditentukan oleh Allah menjadi Tuhan dan Penyelamat, itu sangat luar biasa. Saya tertarik, dan tentunya setiap orang yang percaya harus menyadari ini, bukan hanya sekedar percaya dan menjadi Kristen sebetulnya, tapi ketertarikan saya dan saudara bahwa pribadi Kristus itu adalah yang ditentukan oleh Allah menjadi Tuhan dan Penyelamat. Haleluya. Kalau ditentukan oleh Allah menjadi Tuhan dan Penyelamat, orang-orang yang menolak Kristus itu sangat disesalkan, saudara. Haleluya. Karena tidak ada satupun pribadi manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dengan cara apapun. Bahkan hukum Taurat pun tidak bisa menyelamatkan pribadi orang. Yang dapat menyelamatkan adalah kasih karunia Allah di dalam rancangan Allah yang indah.
itu di dalam Kristus. Haleluya. Dan ini sangat menarik sebetulnya. Dan saya mau beritakan tentang kebenaran Tuhan ini kepada segala bangsa, kepada siapapun yang mendengarkan tentang renungan pagi ini. Haleluya. Menyadarkan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Sehingga firman Tuhan kan berkata, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalaupun kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Coba kita bisa bayangkan, mengapa demikian, saudara? Haleluya. Karena Tuhan telah menebus kita. Karena Allah telah membenarkan kita. Karena Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan saya dan saudara. Apapun pelanggaran Anda dan saya, dosa kita, dosa kan upah dosa adalah maut. Maut itu berarti keterpisahan seseorang dari kasih karunia Allah. Itu maut. Jadi dia tidak berada di dalam Tuhan. Dia terpisah hidupnya di dalam kekekalan. Dia terpisah dari Tuhan. Itu maut. Dan Allah telah menebus kita di dalam. Haleluya. Karya penebusan Allah inilah sehingga kita tidak dapat hidup hanya untuk diri kita. Haleluya. Karena kehidupan di dunia ini kan hanya sementara. Tidak, Anda dan saya tidak akan kekal di dunia ini. Kehidupan ini hanya sementara. Dan waktu kita sangat singkat. Karena itu kalau firman Tuhan mengajak kepada kita di pagi ini, itu berarti satu kasih sayang Tuhan sebetulnya. Anda dan saya, saudara yang belum berubah, saudara yang belum bertobat, masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging saudara, keinginan-keinginan dosa dikuasai dengan tipu muslihat iblis, dalam pengertian tidak peduli dengan Tuhan. Anda yang tidak peduli dengan peribadatan, tidak mencari Tuhan, tidak mau berubah di dalam karakter-karakter kehidupanmu, engkau akan terpisah hidupmu dengan Tuhan. Karena Paulus sudah berkata firman Allah di dalam Roma pasal 14 ayat 9 menyatakan dengan amat sangat jelas, kalau aku hidup, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Baik hidup dan mati adalah milik Tuhan. Untuk itulah Kristus mati untuk kita dan dia telah bangkit dari kematiannya. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada cara lain manusia yang ada di bawah kolong langit ini untuk masuk dalam kerajaan surga selain kita hidup untuk Tuhan. Itu berarti sepanjang nafas hidup ini diberikan Tuhan dalam kekuatan hidup ini, itu berarti Anda dan saya hidup menyenangkan Tuhan, milik Tuhan. Berarti langkah-langkah hidup kita, dari keseharian kita, aktivitas kegiatan kerja kita, dari menit ke detik, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, semua itu adalah milik Kristus. Artinya permuliakan Tuhan terus di dalam langkah-langkah kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Karena Kristus telah mati dan ia Tuhan telah membenarkan kita. Permuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita, karena hidup dan mati milik Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita diberkati dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus melawat, menjamah, sehingga Roh Kudus menyentuh hati dan kehidupan kita dan membawa kita dari hari ke hari semakin mempermuliakan Tuhan.
Tuhan dalam hidup yang dipercayakan Tuhan, yang adalah milik daripada Tuhan itu sendiri. Hidup Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.